Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Rumbaya 2020. Di sini aku akan membantu teman-teman dalam memahami materi pembulatan dan penaksiran pada suatu bilangan. Yang pertama kita bahas pembulatan dulu ya. Untuk pembulatan sendiri itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Untuk yang pertama ada pembulatan kesatuan terdekat. Nah, jangan lupa nih teman-teman, kalau kita ngomongin pembulatan itu pasti ada aturan-aturannya. Aturan yang pertama, jika angka di belakang koma itu kurang dari 5, angkanya 0, 1, 2, 3, dan juga 4, maka angka-angka tersebut kita bulatkan ke bawah teman-teman. Nah, dibulatkan ke bawah itu artinya dihilangkan. Gimana sih Kak contohnya? Nah, aku kasih contoh ya. 1,2 dibulatkan menjadi 1. Wah, kenapa Kak? Karena angka 2, angka yang ada di belakang koma, itu kurang dari 5 teman-teman. Jadi kita bulatkan menjadi 1, angka 2-nya kita hilangkan. Contoh yang kedua, 2,4 dibulatkan menjadi 2. Kenapa? Karena angka 4 di belakang koma itu kurang dari 5. Untuk sekarang kita bahas aturan yang kedua ya. Aturan yang kedua, jika angka di belakang koma lebih besar atau sama dengan 5, angka-angkanya itu bisa 5, atau 6, atau 7, atau 8, atau 9, maka angka tersebut kita bulatkan ke atas teman-teman. Dibulatkan ke atas itu artinya bilangan yang di depan ditambah 1. Contohnya gimana sih Kak? Oke, aku kasih contoh ya. 1,9. Nah, teman-teman bisa lihat kan, 1,9 ini angka 9-nya di atas dari angka 5. Maka 1,9 jika kita bulatkan itu menjadi 2. Karena angka 1 yang di depan kita tambah 1, jadi 2. Kemudian aku kasih contoh lagi, 7,6 dibulatkan menjadi 8. Kenapa? Karena angka 6 yang ada di belakang koma ini di atas dari angka 5. Otomatis angka yang di depan harus ditambah 1. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembulatan kepuluhan terdekat. Nah, masih sama nih teman-teman, pembulatan kepuluhan terdekat juga punya 2 aturan. Yang pertama, jika bilangan satuan kurang dari 5, teman-teman ingat kan bilangan satuan itu kayak apa? Nih ya teman-teman, contoh bilangan satuan. Nah, kalau dia kurang dari 5 seperti 0, atau 1, atau 2, 3, atau 4, maka bilangan tersebut akan kita bulatkan ke bawah. Contohnya gimana Kak? Contohnya gini nih teman-teman, 12 jika dibulatkan menjadi, nah ini kita bulatkan menjadi 10. Kenapa? Karena angka 2 itu angkanya kurang dari 5 teman-teman. Jadi kita tinggal ngikutin deh. Di sini puluhannya berapa? Jadi kita tinggal ikutin. Terus yang kedua, 54 jika dibulatkan menjadi, teman-teman lihat lagi nih, angka satuannya angka 4, kurang dari 5 kan? Berarti kita tinggal ikutin angka puluhan yang di depannya. Maka jawabannya adalah 50. Kemudian, aturan yang kedua, jika bilangan satuan lebih besar atau sama dengan 5, angka-angkanya contohnya 5, 6, 7, 8, ataupun 9, maka bilangan tersebut kita bulatkan ke atas teman-teman. Contohnya, nomor 1, 65 dibulatkan menjadi, teman-teman lihat angka 5 masih masuk kan di sini? Berarti kita bulatkan ke atas teman-teman. Seperti tadi, kalau pembulatan ke atas berarti puluhannya ditambah 1. Nah, ini ya teman-teman bisa ingat-ingat ini nih. Puluhannya bisa ditambah 1, berarti 6 ini tinggal kita tambah 1 menjadi 70. Kemudian 48 dibulatkan menjadi, nah 8 juga lebih dari 5 kan teman-teman. Berarti angka 4 kita tambah 1, maka menjadi 50. Oke deh. Oke,
Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga ya teman-teman, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Masih sama nih, aturannya juga ada dua. Yang pertama, jika bilangan puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya gimana kak? Contohnya gini, 120 dibulatkan menjadi, teman-teman lihat nih, puluhan adalah 20 di sini. Berarti kita bulatkan ke bawah, maka menjadi 100. Kemudian 536 dibulatkan menjadi, kita lihat ya teman-teman 36-nya. Karena kita pembulatan ke ratusan terdekat melalui bilangan puluhan, maka bilangan puluhannya kita kembalikan seperti awal. Nah, bilangan ratusannya kita kembalikan seperti awal ya teman-teman, maksud aku. Ini jadi 500 karena 36-nya kurang dari 50. Kemudian aturan yang kedua, jika bilangan puluhan lebih besar atau sama dengan 50, maka kita bulatkan ke atas. Contohnya 650, karena 50-nya itu sama dengan 50, kita bulatkan ke atas nih teman-teman. Jadi ratusannya kita tambah 1. Jadi 700, 775 kita bulatkan menjadi, karena 75-nya lebih besar dari 50, kita tambah 1 deh, jadi 800. Selanjutnya kita pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, aturannya juga tetap dua. Yang pertama, jika bilangan ratusan kurang dari 500, maka kita bulatkan ke bawah. Contohnya, 1200 kita bulatkan menjadi 1000, karena angka 200 itu kurang dari 500. Kemudian 2480 dibulatkan menjadi 2000, karena 480 kurang dari 500. Aturan yang kedua, jika bilangan ratusan lebih besar atau sama dengan 500, maka kita bulatkan ke atas. Kayak tadi teman-teman, nanti bilangan yang di depannya kita tambah 1. Contohnya gini, 1579 dibulatkan menjadi 2000. Karena 579 itu di atas dari 500, maka angka 1 kita tambahkan dengan 1, jadi 2000. Kemudian 8635 dibulatkan menjadi 9000, karena 635 di atas dari 500, jadi 8 ditambah 1 di 9000 deh. Nah, tadi kita udah membahas pembulatan kan teman-teman. Sekarang kita membahas tentang penaksiran atau memperkirakan. Penaksiran dibagi menjadi 3, yaitu ada taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran ke atas itu semua bilangan dibulatkan ke atas. Kalau untuk taksiran ke bawah, berarti semua bilangannya kita bulatkan ke bawah teman-teman. Dan untuk taksiran terbaik, semua bilangan dibulatkan sesuai aturan yang berlaku. Aturannya apa aja sih? Teman-teman bisa ya putar di video sebelumnya. Tadi aku udah jelasin tentang aturan-aturan yang berlaku. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini nih, ada bilangan yaitu 5368,5. Nah, yang diminta adalah taksiran kesatuan terdekat teman-teman. Berarti teman-teman cukup fokus angka yang ada di belakang koma. Untuk taksiran ke atas, berarti kita tambah 1 teman-teman ke depannya. Kayak tadi ya, seperti biasa. Berarti karena angkanya 5, kita tambahkan 1 ke depan. Berarti jadi 5369. Untuk taksiran bawah, tadi gimana teman-teman? Kita biarin aja kan, angkanya jadikan 0. Berarti jadi 5368. Dan untuk taksiran terbaik, kita pakai aturan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, angka 5 itu kan lebih besar atau sama dengan 5. Berarti harusnya kita tambah ke depan dong kalau sesuai aturan. Nah, oleh karena itu, kita tulis di taksiran terbaiknya 5369. Nah, untuk nomor 2 sama ya teman-teman caranya. Sekarang nih, nomor 3, ada angka 8777,9 yang diminta ke puluhan terdekat. Nah, kalau ke puluhan terdekat, teman-teman fokus pada bilangan satuannya. Bilangan satuan di sini 7. Berarti karena taksirannya ke atas, kita tambah 1 di depannya. Sisanya jadi 0 semua, jadi 8780. Kemudian, taksiran bawah, semuanya jadi 0 teman-teman. Jadi ikutin aja angka-angkanya seperti biasa. Jadi 8770. Dan untuk taksiran terbaik, teman-teman lihat nih, angka 7 lebih besar atau sama dengan 5 kan? Jadi teman-teman harus menambahkan angka 1 di depannya. Otomatis jawabannya adalah 8780. Lanjut ke soal nomor 4. Ke yang nomor 4, 8777,1. Sama juga nih teman-teman, tapi pendekatannya diminta ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat, kita fokus sama yang namanya bilangan puluhannya. Wah, bilangan puluhannya masih sama kok, angka 7.
Berarti untuk taksiran ke atas kita tambahkan 1 di depannya, jadi 8.800. Kemudian taksiran ke bawah kita biayain aja teman-teman jadi 0, jadi 8.700. Kemudian untuk taksiran terbaik, karena angka 7 lebih besar atau sama dengan 5 dan aturan tersebut kita harus menambahkan 1 di angka depannya, maka jadi jawabannya 8.800. Dan untuk contoh soal yang terakhir, itu ada 6.542,3. Tapi pendekatannya diminta ke ribuan terdekat nih teman-teman. Otomatis teman-teman fokus dengan angka ratusannya. Angka ratusannya adalah 500. Berarti kalau 500 taksiran atasnya kita tambahkan 1 yang di depan jadi 7.000. Taksiran bawahnya kita biarin aja teman-teman. Jadi 0 semua nih, jadi 6.000. Dan taksiran terbaik karena angka 5 itu lebih dari atau sama dengan 5, maka tambahkan 1 deh ke depannya jadi 7.000. Begitu teman-teman. Nah, sekarang untuk yang terakhir kita bahas contoh soal pembulatan bilangan, penaksiran dari hasil penjumlahan, dan penaksiran dari hasil pengurangan ya teman-teman. Soal pertama, 7,3 dibulatkan menjadi, nah kita lihat angka 3 itu kurang dari 5 kan teman-teman. Berarti jawabannya adalah 7. Kemudian nomor 2, 238 dibulatkan menjadi, teman-teman lihat angkanya 38. 38 kurang atau lebih dari 50 ya. Oh ternyata kurang, berarti kita bulatkan ke bawah nih teman-teman, jadinya 200. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Hitunglah taksiran dari operasi hitung di bawah ini. 2,3 ditambah 7,2. Taksiran atas ya teman-teman. Berarti lihat, di sini kan angkanya 3. Karena taksiran atas, berarti kita tambah 1 nih teman-teman. Jadinya 3 ditambah ini 2 ditambah 1 depannya. 3 tambah 8 sama dengan 11. Kemudian taksiran bawah 2,3. Kayak aku bilang tadi, kalau taksiran bawah kita jadikan 0 belakangnya. Jadi tetap 2 ditambah ini tetap jadi 0 ya teman-teman. Jadi tambah 7 sama dengan 9. Untuk yang taksiran terbaik 2,3, kalau sesuai aturan kan kurang dari 5 ya teman-teman. Berarti dia kita bulatkannya menjadi 2 ditambah 7,2. 7,2 juga sama ya ternyata. 2-nya itu kurang dari 5, berarti ditambah 7. Jadi 9. Kita lanjut ke nomor 2. 273 dikurangi 142. Taksiran atasnya. Nah, teman-teman lihat nih kalau angkanya ratusan, lihat ke puluhannya ya. 73 nih teman-teman. Berarti kalau karena taksiran atas, angka yang ada di depan 7-nya kita tambah 1 deh. Jadi 300, kemudian dikurangi ini angka 4, di depannya kita tambah 1 karena taksiran atas ya teman-teman. Jadi dikurangi 200 sama dengan 100. Kemudian taksiran bawah, berarti ini jadi 0 semua deh. 200 dikurangi ini jadi 100. Wah, jawabannya sama teman-teman, 100. Nah, sekarang kita lihat taksiran terbaiknya. 73, dia kan lebih dari 50. Berarti kita tambah 1 nih karena sesuai aturan. Berarti jadinya 300 dikurang 142, kurang atau lebih ya dari 50. Oh, ternyata kurang. Berarti dikurang. Karena kurang, kita ke bawah ya teman-teman buletinnya. Kurangi 100 sama dengan 200. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.